Kadang ada hari-hari dimana aku benar-benar lelah banget. Bukan karena kerjaan, bukan karena jarak dari rumah ke kantor, tapi karena manusia. Ada orang-orang yang gak tahu kenapa hatinya tuh begitu berat melihat orang lain senang, melihat orang lain tenang. Seolah-olah kebahagiaan kita itu tuh ancaman buat mereka. Dan yang menyakitkan adalah kadang itu datang dari orang yang dulu kita panggil teman. Aku berusaha mengerti. Berpikir mungkin aku yang salah. Aku yang terlalu tertutup, terlalu sibuk, atau terlalu cepat pergi. Tapi semakin aku mencoba memahami, semakin aku sadar. Beberapa orang tuh gak butuh penjelasan. Mereka cuma butuh alasan untuk gak suka aja sama kita. Dan kadang alasan itu tuh mereka buat-buat sendiri. Aku lebih memilih untuk diam. Menjauh dengan harapan badai akan reda. Ya, semoga dia gak begitu lagi ke saya. Tapi ternyata, bahkan pada saat saya diam pun, itu bisa jadi bahan pembicaraan. Katanya, tuh, dia berubah tuh. Atau, dia tuh sombong sekarang. Ngomongin itu ke teman-teman yang lain. Padahal aku cuma pengen tenang. Aku gak ingin terus-menerus menjelaskan apa yang tidak ingin mereka pahami. Aku cuma ingin hidupku tuh damai, tanpa harus selalu membela diri di hadapan orang yang kalau dijelasin pun juga gak bakalan ngerti. Dengki itu tuh aneh. Dengki itu tuh gak kelihatan, tapi bisa kita rasain. Kadang lewat tatapan yang dingin, kadang juga lewat kata-kata yang halus, tapi bikin sakit hati. Aku pernah duduk di sebuah ruangan yang rame. Aku tersenyum, ketawa seadanya aja. Tapi di dalam hatiku tuh tahu ada sesuatu yang gak beres di sana. Ada orang yang nungguin aku salah. Cuma buat apa? Cuma buat mereka ini punya alasan buat ngomong, tuh kan, dia tuh emang begitu tuh orangnya, emang sombong. Dan yang paling lebih menyakitkan lagi, bukan omongan itu sih, tapi kenyataan bahwa aku tuh gak bisa berbuat apa-apa selain diem. Karena kalau aku ngebales, aku ngerasa aku tuh kehilangan diriku. Aku bukan diriku yang sebenarnya, bukan diriku yang sekarang. Tapi kalau aku ngelawan, aku jadi sama aja sama mereka. Makanya aku lebih memilih untuk bertahan dalam diam. Tapi diem juga punya rasa sakitnya sendiri. Ada perasaan ingin membenarkan, ingin menjelaskan bahwa itu tuh semua tuh gak bener. Pengen rasanya didengar gitu ya.
Tapi aku tahu semua itu tuh bakal percuma. Karena orang yang hatinya udah gelap nggak akan ngelihat terang. Meski kita menyalakan 1000 lilin sekalipun di depan dia. Dan dari situ tuh aku belajar sesuatu. Kadang Tuhan tuh naruh kita di posisi disalahpahami, bukan buat menyiksa, tapi untuk mendewasakan. Mendewasakan apa sih? Sesimpel agar kita tahu aja bahwa tidak semua yang benar itu harus dijelasin. Dan gak semua luka pun juga harus dibales. Menjauh itu tuh bukan selalu harus membenci. Kadang itu tuh cara paling lembut buat tetap membuat otak kita tuh waras. Untuk kita gak kehilangan kebaikan di dalam diri kita hanya karena lingkungan yang toksik. Dan aku mulai belajar bahwa gak semua orang itu pantas bisa dapat akses dari ketenangan kita. Ada orang yang hanya datang untuk gangguin doang. Ada orang yang hanya datang untuk mengusik, menguji kesabaran kita, atau sekedar cuma memastikan bahwa kita tuh tidak lebih bahagia dari mereka. Jahat ya. Memang hal seperti ini tuh terasa jahat buat kita. Makanya aku lebih baik pergi, bukan karena aku marah, tapi karena sadar. Aku tuh gak bisa memaksa orang lain untuk bahagia melihat aku bahagia. Dan sejak saat itu, aku belajar berbicara lebih banyak dengan Tuhan tentang hal-hal yang gak bisa aku ceritain sama manusia. Tentang rasa kesel, rasa marah, rasa sesak di dada karena sudah dituduh berkali-kali. Tentang kecewa karena kebaikan dibales cuma dengan curiga. Aku gak minta Tuhan buat balas. Aku cuma minta Tuhan untuk bisa menjaga hatiku agar aku gak berubah jadi seperti mereka. Dan lama-kelamaan ada kedamaian yang hanya bisa ditemuin dalam diam. Diam bukan berarti kalah. Kadang diam itu adalah bentuk kekuatan yang tidak semua orang mengerti. Ketika aku berhenti untuk menjelaskan, ketika aku berhenti untuk memaksa pembenaran, itu tuh aku memberi ruang buat Tuhan untuk berbicara lewat waktu. Karena waktu itu tuh, jujur, waktu akan nunjukin siapa yang benar tanpa perlu kita harus ngomong. Dan lama-lama juga aku ngeliat orang yang dulu sibuk banget menjatuhkan, kini sibuk menutupi kesalahannya sendiri. Bukan karena aku sumpahin, bukan karena aku mendoakan buruk, tapi aku yakin hukum semesta ini selalu bekerja dalam diam. Apa yang kita tanam pasti akan tumbuh. Kalau bukan hari ini, ya besok. Kalau bukan di mata manusia, ya di hadapan Tuhan. Jadi aku biarin aja.
Karena tenang itu bukan berarti pasrah. Tenang itu percaya, yakin bahwa Tuhan tuh gak pernah tidur. Tuhan Maha tahu segalanya apa yang terjadi sama diri kita. Dan suatu saat pernah aku di rumah sendirian, bengong, dan bertanya dalam hati sendiri, ya Tuhan, kenapa sih harus aku? Kenapa sih harus aku yang disalahpahami? Kenapa sih aku yang dizolimi? Kenapa sih? Itu terus yang aku tanyakan. Dan setelah mempertanyakan itu ke Tuhan, gak tahu kenapa, saat itu tuh aku ngerasa tenang banget. Seolah-olah tuh kayak ada suara yang berbisik, karena kamu, aku percaya bisa menahan diri. Mungkin ya, Tuhan emang tahu siapa yang kuat buat diem. Karena gak semua orang sanggup menahan diri dari membalas tindakan sebuah kejahatan yang terjadi sama diri kita. Gak semua orang bisa menahan amarah. Gak semua orang bisa menahan emosi dengan berdoa. Kebanyakan orang emosi, ya udah langsung labrak aja, atau disamperin orangnya, ditanyain langsung supaya langsung clear, gak ada masalah. Tapi aku memilih sebaliknya. Nah, dan dari sejak itu aku udah berhenti menuntut keadilan dari manusia. Menurutku tuh gak ada yang adil dari manusia. Aku serahkan semuanya tuh sama Tuhan. Karena cuma Dia yang tahu. Cuma Dia yang tahu niat di balik setiap langkah. Kalau orang lain mau terus memfitnah, ya udah, biarin aja. Kalau mereka mau terus membicarakan kita, ya udah biarin aja juga. Aku cuma perlu memastikan satu hal, bahwa aku nggak ikut-ikut nyalain api yang sama. Dan sekarang aku mulai belajar buat tersenyum lagi. Bukan karena semuanya udah selesai, tapi aku udah capek perang. Capek perang dengan emosi diriku sendiri. Dan aku juga udah ngerti bahwa tidak semua hal ini harus dibuktiin. Nggak semua hal harus dijelasin. Cukup diam dan serahin semuanya sama Tuhan. Karena Tuhan tuh gak pernah butuh saksi kayak di pengadilan buat membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Tuhan tuh cuma butuh waktu. Dan waktu yang akan nunjukin semuanya. Jadi, buat kamu-kamu semua yang sedang capek dengan rasa dengki dari orang lain terhadap diri kalian, yang sudah menjauh, kita udah menjauh, kita udah gak kontekan lagi, masih juga diomongin. Ingat deh, hal itu tuh banyak banget terjadi di kehidupan kita. Kamu gak sendirian, banyak banget termasuk saya. Dan gak ada salahnya untuk memilih diam. Diam itu selalu benar. Diam itu tuh bukan tanda mengalah atau tanda kalah, tapi sebuah tanda bahwa kamu sedang dijaga
dari sesuatu yang lebih buruk. Kita tuh dijauhkan dari hal-hal semacam itu, supaya kita bisa hidup dengan lebih baik lagi, bertemu dengan orang-orang yang baik juga. Jadi, tenangin hati kamu. Ya, susah banget. Aku tahu itu susah. Butuh waktu juga untuk menenangkan hati. Tapi jangan berlindung terus di balik kesedihan. Lepasin nama orang-orang itu tuh dari doa kamu. Tapi jangan keluarkan mereka dari hatimu dengan cara membenci. Karena kalau kamu membenci, kamu akan marah lagi, kamu akan sebel lagi, kamu akan emosi lagi. Udah, biarin aja Tuhan yang bekerja. Tugas kalian cuma satu, teruslah berjalan dengan hati yang bersih. Karena di ujung setiap luka yang kamu tahan dengan sabar, dengan berdoa, ada ketenangan yang Tuhan simpan. Khusus untuk kamu yang tidak membalas.